Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol sejenak, saudara-saudaraku, teman-teman, sedulur-sedulur, semoga sampean sehat. Di atas video ini ada judul Belajar Menjadi Sederhana. Judul ini saya pungut nyaris secara spontan, tetapi mungkin ia berasal dari endapan-endapan di banyak pengalaman hidup. Tentu hidup saya hasil sebuah interaksi yang penuh dengan kelalu-lalangan peristiwa-peristiwa hidup. Pada satu titik perjalanan itu, saya mulai terpesona kepada kesederhanaan. Ya. Ada banyak nilai yang kita bisa ambil dari kesederhanaan itu, dan akan lebih membahagiakan kalau nilai-nilai itu ternyata cocok bagi tidak hanya selera Anda, tetapi perintah-perintah hidup Anda. Ya. Ada dari kita yang memiliki bakat kesederhanaan secara alamiah. Tampang sederhana, keluarga sederhana, terus sekolah sederhana, teman-teman sederhana, kendaraan sederhana. Saya barangkali termasuk orang yang memiliki modal-modal kesederhanaan alamiah itu secara alam, ya. Bahkan bisa saja di bawah sederhana justru, karena keluarga kami sangat terbatas secara ekonomi. Akses kepada makanan saja sangat terbatas, apalagi akses kepada pengalaman, kepada bepergian, kepada ilmu sungguh sangat terbatas. Terus sudah miskin, tampang saya juga biasa-biasa saja. Dan ketika kita memiliki tampang biasa, pas dalam keadaan miskin, terpeleset bisa menjadi jelek, ya. Dan kita bisa mengamini itu stigma bahwa kita jelek itu. Saya mengalami itu. Terus merasa paling malang, ya, hidupnya. Terus merasa bahwa orang lain itu kenapa begitu mudah menjadi lebih mudah bahagia. Catatan pertama adalah ada jenis modal kesederhanaan alamiah yang malah bisa mendatangkan sebuah perasaan-perasaan tidak sederhana. Ini sungguh derita yang tidak perlu terjadi sebetulnya kalau kita mulai mencintai kesederhanaan sebagai sebuah sikap. Jadi saya yang dianugerahi modal menjadi sederhana, lengkap, ya, sosial, ekonomi, edukasi, dan fisik. Tetapi tidak memanfaatkan modal itu untuk menjadi sederhana, tetapi malah rumit hidup saya. Saya ingat betapa dengan modal yang sangat terbatas itu, sikap saya jatuh cinta saja tidak sederhana. Saya selalu menaksir teman-teman yang cantik atau tercantik di lingkungannya. Saya selalu menaksir lebih banyak orang-orang berada. Saya lebih mengagumi anak orang-orang berpunya. Saya lebih memilih untuk bergabung dengan
anak-anak yang saya anggap membanggakan, tetapi kebanggaan saat itu berdefinisi bahwa ia lebih beruntung, lebih berada, dan lebih ganteng dari saya. Sekedar itu. Jadi ada sebuah definisi yang sangat tidak sederhana. Karena keberuntungan itu hanya saya reduksi sebagai keberuntungan yang semacam itu. Nah, terus berlanjut, dan saya ngotot dengan pola yang sederhana, yang tidak sederhana walaupun seluruh modal saya adalah modal sederhana itu, sampai mungkin SMA belum rampung. SMA parah sekali itu. Jadi kesederhanaan saya itu saya jadikan modal untuk bersikap tidak sederhana. Kemudian kuliah makin menjadi. Jadi menjadi itu SMA, ya. Tapi makin menjadi itu ketika saya sudah lepas SMA. Apa dampak dari dua keadaan yang kontras itu? Saya dianugerahi modal sederhana, tapi sikap hidup saya tidak sederhana. Ya, saya mengalami tabrakan ideologi setiap kali. Saya tidak berideologi seperti modal-modal saya. Sehingga keadaan saya di dalam dunia nyata dan sikap hidup saya itu berbenturan keras sekali. Dan penderitaan saya waktu itu tanpa ampun. Jadi hidup rasanya muram selalu. Kita ingin menggugat seluruh yang ada di dunia ini. Apa yang berkelebat selalu tampak salah dan bikin iri. Orang lain terasa sangat mudah, sementara kesulitan hanya ditimpakan ke kami dan keluarga. Begitu, tabrakan-tabrakan dua ideologi yang keras itu menimbulkan guncangan-guncangan yang tidak sederhana. Nah, kuliah, makin menjadi-jadi. Tampaknya perilaku saya sudah overloaded di saat kuliah itu, sehingga ideologi ketidaksederhanaan yang saya kembangkan itu mendestruksi diri saya sendiri. Merusak diri saya sendiri. Dalam bentuk macam-macam bentuknya. Dari keadaan tidak pantas, ya. Jadi saya hidup dengan ketidakpantasan. Cara bercanda tidak pantas, cara bergaya tidak pantas, karena saya bergaya seolah-olah saya ini ganteng. Saya bertingkah laku seolah-olah saya ini kaya. Saya berperilaku seolah-olah saya ini disukai banyak orang. Nah, tingkah laku yang tidak cocok dengan kenyataan itu wah mendatangkan sinisme, olok-olok, dan caci maki, dan perasaan muak. Yang celakanya, karena ketidaksadaran, itu sama sekali tidak saya gubris. Karena pertama saya tidak peduli, kedua saya tidak tahu. Kalaupun saya tahu, saya mencoba melawan pengetahuan saya itu, karena saya masih didikte oleh keinginan-keinginan yang saya anggap itu sebuah keinginan yang layak diperjuangkan. Ya, terlalu panjang kalau saya ceritakan, tapi buahnya saya lemes sendiri. Nah, kalau Anda mengalami soal semacam ini, dan Anda berjalan sampai dalam keadaan lemas inilah awal pertama Anda akan ketemu pertolongan. Ya. Kalau Anda sudah lemas, sudah nyaris putus asa, Anda frustasi, Anda setingkat lagi depresi, itu sebetulnya cara alam akan membantu Anda untuk melakukan kegiatan yang disebut turn around, ya, putar haluan itu. Intinya Anda itu diperintah ke sana, sementara Anda lebih memilih berjalan ke sana. Karena Anda menyangka, seperti liriknya
Led Zeppelin itu, all of the glitter is cool. Jadi semua yang kemilo itu ada sangka emas gitu ya. Saya pernah tersesat di dalam jalur yang dicandra Led Zeppelin itu. Kita ini diperintah oleh alam dengan modal-modal kesederhanaan itu berjalan ke sana. Tapi kemilo ada di sana. Maka saya nekat ke sana sampai alam membuat saya lemas. Konteks inilah kemudian saya mulai diperkenalkan dengan apa yang disebut rasionalitas. Subjektivitas itu merasionalisasikan dirinya sendiri dalam bentuk kompromi-kompromi alamiah, ya. Saya naksir itu terus, yang cantik, yang kaya, yang the have, yang borju. Wah, jumlah derita saya tidak tertanggungkan. Akhirnya saya melihat sesuatu secara lebih rasional. Ya. Pada awalnya sangat tidak menyenangkan karena itu bukan selera saya. Rumah yang begitu bukan selera saya. Wanita yang seperti itu bukan selera saya. Kendaraan yang seperti itu yang bukan selera saya. Mode baju yang seperti itu bukan selera saya. Bahkan pekerjaan seperti itu bukan selera saya. Itulah kenapa saya urung jadi guru formal, ya, karena menyangka bahwa saya tidak cocok menjadi guru formal itu karena saya menyangka bahwa saya ini seniman. Wah, saya musisi. Saya kartunis yang terlalu sempit kalau saya harus mengajar di dalam ruang kelas. Asumsi-asumsi yang angkuh begitu itu sempat saya jalani dengan wah apa ya, tersesat tapi sok bahagia gitu ya. Akhirnya betapapun Anda berjalan jauh, kalau Anda tersesat, Anda tidak akan menemukan apa-apa. Dan derita kekeringan makna itu membuat Anda suka atau tidak suka, terpaksa atau rela, Anda harus berbalik arah. Walaupun Anda tidak mencintai seseorang yang setipe dengan bayangan Anda tidak bisa tidak untuk mencintai pribadi yang keadaannya sangat sebaliknya. Istri saya Mbak Titut ini adalah kebalikan dari seluruh figur-figur yang saya anggap itu tipe saya itu. Terus saya mulai jatuh cinta dengan gaya sebaliknya, tidak berbasis melodrama, tapi berbasis pada apa itu sebutannya, pada kewajaran, ya. Asas kewajaran ini menyenangkan. Saya mulai berlatih tentang kewajaran itu mulai saat itu. Mulai saya kalau begini ini aku nggak bisa nikah, ini nggak bisa kawin, nggak akan ketemu jodoh. Aku harus putar balik. Terus di antara 1-2 percobaan, 1-2 ujian, ketemu istri saya ini. Seorang wanita yang sangat sederhana dan sangat antitesis kepada calon-calon saya sebelumnya. Titut ini luar biasa. Saya berterima kasih kepada istriku yang sedang membuat teh di belakang itu. Itu anugerah yang menyelamatkan, ya. Dan teori pertama, anugerah itu bisa datang dari jurusan yang tidak Anda sangka-sangka dan dari selera yang tidak Anda selerakan pada awalnya. Itu anugerah bisa bersemayam di balik kejutan-kejutan semacam itu. Istri saya ini itu bukan selera saya pada mulanya. Tetapi kalau sekarang saya harus menukar Titut itu, katakanlah kalau diperbolehkan dan diiming-imingin gitu, dan diperbolehkan, diizinkan dan legal, dan misalnya seorang itu mencintai saya seperti katakanlah lebih besar dari cinta Titut ke saya, itu mungkin saya akan berpikir berkali-kali, kalau tidak puluhan, ratusan atau ribuan kali. Karena saya berpikir bahwa
perempuan bagi seorang Brigies itu cukup titut itu. Insya Allah, ya semoga Allah menjaga. Karena kebaikan perempuan lain itu cocok untuk laki-laki lain, bukan untukku. Dulu aku mengukur standar itu lewat keinginan-keinginan itu. Kalau yang begini, wah, pasti aku bahagia. Enak ini, dipamer-pamerin. Enak itu untuk dikeceng-kecengin. Itu sangat bersahaja. Tetapi setelah setahun menikah, 2 tahun menikah, 3 tahun kami punya Suha yang barusan menikah ini, saya mulai takjub kepada apa yang disebut kepantasan itu. Menjadi pantas itu ternyata menenteramkan. Wajah begini, ya pantasnya mendapat yang begitu. Duit segini, ya pantasnya mengkonsumsi barang-barang sekelas itu. Anggaran sebegini, ya pantasnya membuat rumah sekelas itu. Jadi kepantasan itu menjaga dari risiko berhutang, salah desain, salah perjalanan, salah pilih, dan salah konsumsi. Dan orang yang tidak salah pilih, yang tidak salah konsumsi, yang tidak salah perjalanan, itu akan sampai kepada perjalanan terbaiknya. Akan ketemu pasangan terbaiknya, dan kalau seorang pasangan ketemu pasangan terbaiknya, ia akan mendapat keturunan terbaiknya. Tentu keturunan kita ini bukan yang terbaik dan tidak harus dibanding-bandingkan dengan keturunan orang lain yang memiliki kebaikannya sendiri. Bukan kebaikan yang bisa diperbanding-bandingkan. Tapi keturunanmu, kalau variabelnya sudah sangat kamu banget, sudah sangat aku banget, ia akan mendatangkan kebaikan yang sangat aku dan kamu banget. Itu bahasa anak muda begitu. Saya dengan Titut mengalami itu. Nah, berawal dari istri yang wajar, yang setingkat dengan kewajaran saya, setingkat dengan kepantasan saya diperkenalkan dengan kepantasan-kepantasan yang lain. Ada rumah yang pantas, sangat sederhana rumah saya yang pertama, ya. Perumahan kecil, bertetangga dengan tetangga-tetangga yang setara, yang seukuran. Saya bayangkan kalau saya bertetangga dengan tetangga-tetangga yang tidak seukuran, betapa akan sangat menderita hidup saya itu. Dia beli ini, saya kuatnya beli itu. Dia pergi ke sana, saya hanya kuat kemari. Sehari-hari kami selalu berhadapan dengan kontras-kontras. Wah, itu pasti beban ekstra. Karena bahkan di dalam tingkat kesetaraan saja, itu sering muncul dinamika-dinamika yang tidak mudah untuk diatasi. Apalagi ketika kita dibikin berkontraksi dengan perbedaan ukuran itu. Saya mulai takjub kepada sesuatu yang bersifat wajar dan pantas. Nah, mulai asas kepantasan ini menggoda saya untuk menyeret segala sesuatu di dalam rasa kepantasan saya. Memang ada jenis kepantasan yang terus berdinamika. Di hari-hari ini, walaupun di tengah keprihatinan pandemi, sesekali saya masih mengunjungi rumah makan langganan anak-anak yang harganya relatif mahal. Untuk ukuran selera saya di masa lalu, bahkan masa kini, sebetulnya saya sering tidak ikhlas melihat billing. Tetapi itu persoalan saya. Anak-anak kami sudah lahir dari sebuah situasi yang berbeda. Mereka punya kepantasannya sendiri. Kalau saya tarik terlalu ke belakang, mereka akan menderita. Mereka akan merasa bapaknya aneh dan tidak menghuni zaman yang dia huni.
Maka kepantasan berkeluarga ini bukan lagi kepantasanku sebagai pribadi lagi. Saya pindah dalam kepantasan berkeluarga. Tetapi sepantasnya. Kalaupun harus sesekali makan di rumah makan kegemaran anak-anak, yang akhirnya saya juga menggemari karena memang enak ya. Tetapi dalam frekuensi yang sepantasnya. Nah, kepantasan itu membuat kami menjadi paham ukuran-ukuran dan paham kehati-hatian. Ya. Betapapun sebuah rute itu kadang-kadang ada kelokan, ada tikungan, tapi rute utamanya kita pertahankan dengan asas kepantasan itu. Itu membimbing hati kami. Terus dalam berkarir, bahkan dalam berfacebook, dalam bertwitter, kepantasan itu membimbing saya. Apakah ya pantas orang seperti saya ini cerewet itu ya, soal politik. Terus pengen selalu viral itu ya. Terus gatal mengomentari ini itu yang sedang menjadi trending topic di sosial media. Apakah orang-orang seperti saya, dengan wajah seperti saya, dengan intuisi seperti saya, dengan karakteristik seperti saya ini pantas melakukan itu? Wah, dialog ini bukan mudah, bahkan untuk menghasilkan sebuah sikap di dalam bersosial media. Nah, maka jadilah pilihan sosial media saya itu seperti yang sekarang ada itu. Nah, terus kepantasan, kewajaran. Ujung dari pantas dan wajar ini bagi saya kemudian membawa ke sebuah hal terbaru, yakni kesederhanaan. Wah, menjadi sederhana itu kemudian menakjubkan saya. Karena nanti kita obrolkan di lain kesempatan bagaimana rezeki kesederhanaan, termasuk bagaimana saya menikah dengan istri itu sangat sederhana. Saya hanya mengetik sandiwara radio, waktu itu saya masih menulis sandiwara radio, dan cukup 1 episode dibayar 1 juta waktu itu, dan ini sudah sukses memboyong istri ke rumah saya yang kecil itu. Terus saya menikahkan putri saya pekan lalu. Ini adalah pekan pertama ketika ia izin ke rumah mertua untuk menginap di sana malam ini. Lewat sebuah hajatan yang sangat sederhana. Biayanya sangat sederhana. Apalagi keadaan sangat mengizinkan lewat pandemi ini. Tamu-tamu sangat sederhana. Jadi RT kami ini relatif besar. Anggotanya ada 60 warga yang diizinkan datang atau kami undang karena protokol kesehatan itu tidak lebih dari 10 orang. Terus 20 orang dari keluarga Pisan, 20 orang dari keluarga kami, hanya 50 orang. Ya. Tentu bocoran-bocoran sedikit, ada teman yang nyelonong, ada saudara yang datang mendadak, itu selalu saja ada, tetapi itu tidak mempengaruhi jumlah ini secara signifikan. Sangat sederhana. Dan lepas dari pandemi atau tidak pandemi, saya menyukai pilihan-pilihan ini. Dan tidak mengapa. Dan bahagia. Dan yang tidak saya undang pun menjadi bahagia. Karena ada teman-teman yang pasti berat ketika saya undang, walaupun mereka harus datang dari luar kota. Mereka tidak datang tidak enak hati, mereka datang itu sangat memaksa diri. Saya menjaga itu. Perkara tidak saya undang, teman-teman dari luar kota itu memaksa diri datang, dan itu ada beberapa di antara sahabat-sahabat itu pasti sebuah kedatangan atas rasa cinta dan keikhlasan mereka sendiri. Bukan hasil intimidasi dari empunya hajat. Saya berterima kasih atas itu dan rasa haru saya untuk perjuangan teman-teman yang semacam itu. Jumlahnya tidak banyak karena saya memang
sangat wanti-wanti kepada teman-teman itu agar benar-benar menjaga ini. Pada obrolan berikutnya nanti saya akan lebih detail lagi bagaimana sebuah kesederhanaan ini menakjubkan nilai-nilainya itu. Ya. Tentu ini pilihan-pilihan yang sangat pribadi. Anda tidak harus memilih pola-pola ini nanti kalau semua orang seperti saya ini dunia sepi. Tetapi saya memberi sebuah alternatif tentang sebuah pilihan yang barangkali Anda cocok berada di wilayah ini tentang menjadi sederhana. Ya, sebelum saya akhiri, saya akan menyapa teman-teman yang sudah menyambangi siaran ini. Pekanbaru hadir, Yoyo, terima kasih. Eloy Zalugu, saudaraku sehatlah sekeluarga. Terima kasih Mas Briges. Asriana Kiptiah, matur suwun. Khairul Rohman Ahmad, alhamdulillah, terima kasih. Kultum akhir pekan, matur suwun, Gus. Ya, Asriana Kiptiah, Mbak Ana, saya juga mengalami merasa paling malang Pak Bri, bahkan sampai hari ini kadang masih mengganggu. Ya, itu butuh pelepasan, butuh releasing sampai perasaan-perasaan itu berubah menjadi indah. Ya, Mbak Ana, tentu Anda mengerti bagaimana melatihnya. Tetapi kalau suatu saat Anda membutuhkan obrolan kecil dengan saya dengan senang hati. Giono, terima kasih. Tito, terima kasih. Umi Salamah, Bekasi hadir. Sampilani Awu, Pak Pri GS, dan itu terjadi kepada kawan saya. Bagaimana cara agar kawan saya tidak terjebak kepada pesimisme hidup? Karena kesederhanaan alamiahnya salah ia respon. Ya, itu saya alami. Ya. Kalau dia di depan saya akan saya nasihati. Tapi menasihati seseorang yang masih belum rampung kuota perjalanan, kesalahan responnya itu akan sia-sia. Kita doakan ia akan merampungkan tuntas kuota perjalanannya sehingga ia lemas sendiri seperti saya lemas dan frustasi itu. Kefrustasian itu akan menggugah rasionalisasi mereka. Ya, kita doakan teman-teman itu. Nasihat kita kadang-kadang kalah oleh nasihat keadaan. Tapi keadaan bisa kita doakan. Maka mari kita mencintai sahabat-sahabat kita, keluarga kita, teman-teman kita dengan doa kita. Kalau nasihat sudah tidak lagi memadai. Sugiri Citro, terima kasih.